بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Rabu ya. Malam Rabu di sekarang itu tanggal 10 ya. Tanggal 10 betul? Tanggal 10? Tanggal 10 Desember 2024 Masehi. Kita dapat berjumpa kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam edisi kita pada malam ini kita akan membahas sebuah topik ya. Nah, ini topik yang mudah-mudahan cocoklah dengan situasi kita menjelang akhir tahun ya. Maka saya angkat sebuah topik, sebuah judul, yaitu adab ya. Adab dalam arti etika ya. Itu bagian dari adab terhadap diri sendiri, itu muhasabah itu termasuk bagian adab etika terhadap diri sendiri ya. Nah, di dalam salah satu kitab, nama kitabnya Minhajul Muslim, di sana disebutkan ada empat aqab ya. Ada 4 aqabah. Kalau dalam istilah tasawuf itu ada namanya aqabah ya. Ada 4 pendakian yang harus kita lakukan dalam upaya kita beradab terhadap diri kita sendiri ya. Terhadap diri kita sendiri. Yang pertama adalah at-taubah. Ini aqabah yang pertama itu at-taubah. Tobat ya. Yang kedua adalah muraqabah. Yang kedua, muraqabah itu artinya bagaimana suasana batin kita, keadaan jiwa kita ya, keadaan spiritualitas kita. Nah, kita selalu merasa raqabah itu artinya diawasi, merasa diawasi, merasa dimonitor, merasa dilihat ya, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam hadis yang sangat populer ya, hadis muttafaq alaih, itu hadisnya Imam Bukhari Muslim, ketika malaikat Jibril alaihissalam beliau bertanya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 pertanyaan, 3 persoalan menyangkut dasar-dasar agama ya, pondasi agama. Nah, yang pertama beliau bertanya tentang iman, kemudian dijawab oleh Nabi, kemudian sesudah itu
bertanya tentang Islam. Dijawab pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga bertanya malaikat Jibril itu tentang ihsan. Lalu dijawab oleh Rasulullah, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, seakan-akan seorang hamba telah dibukakan hijabnya, tabirnya oleh Allah untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah, ya. Itu yang ada di alam ghaib itu disebut namanya mukasyafah. Mukasyafah. Mukasyafah itu artinya ketika sudah dibukakan hijabnya oleh Allah. Nah, ketika kita belum merasakan mukasyafah, ya, maka minimal kata Rasulullah yang dimaksud ihsan itu fa'ilam takun tarahu, jika engkau terbukti belum merasa melihat dia, fa'innahu yaraka, sesungguhnya dia yakni Allah selalu menyaksikan, selalu melihat kamu, selalu hadir bersamamu. Nah, ini disebut namanya muraqabah. Nah, yang ketiga adalah muhasabah. Nah, ini yang akan kita bahas. Muhasabah. Muhasabah. Muhasabah itu kalau dari segi bahasa artinya bagaimana kita melakukan upaya berhitung diri. Ya, itu muhasabah. Berhitung diri. Bagaimana ketika kita berupaya, ya, berhitung diri dengan amal-amal yang kita lakukan, supaya kita dapat menjaganya jika yang baik, dan supaya kita dapat meminimalisir jika yang buruk di masa depan. Itu disebut namanya muhasabah. Dia semula terambil dari kata hasiba yahsabu. Ya, hasiba yahsabu hasban. Artinya hitung, menghitung. Kalau hasaba yuhasibu muhasabatan, itu artinya melakukan evaluasi. Nah, itu muhasabah. Baik. Jadi ketika kita melakukan muhasabah, maka orientasi arahan yang kita tuju, arah yang kita maksud bukan hanya mengevaluasi menyangkut keuntungan dunia, bukan. Tapi yang namanya muhasabah itu bagaimana kita berupaya untuk melakukan evaluasi atas amal-amal kita untuk bekal menuju akhirat. Itu muhasabah. Itu intinya muhasabah itu. Yakni ketika seorang muslim beramal di dalam kehidupan di dunia ini, baik yang dilakukan pada waktu siang maupun yang dilakukan pada waktu malam. Nah, itu dimaksudkan tidak lain untuk supaya kita meraih kebahagiaan di kampung akhirat. Ini namanya muhasabah. Ya, mayas'adahu bidaril akhirah. Apa yang dapat membahagiakannya di kampung akhirat. Begitu. Di samping itu juga dia dapat meraih kemuliaannya, dan puncaknya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat
bahwa amal yang terutama, yang terpenting adalah untuk bekal kebahagiaan akhirat, ya, maka kehidupan dunia ini akan dipandang sebagai musim untuk beramal. Musim untuk beramal. Kalau dalam ungkapan lain itu ada hadis mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang, ya. Ladang tempat kita menanam kebaikan supaya kita memperoleh kebaikan yang mulia di kampung akhirat. Yang harus kita yakini bahwa ketika seorang muslim dia serius untuk mempersiapkan bekal kebahagiaan, kemuliaan di akhirat, maka yakin dunianya pun pasti dapat. Tetapi ketika seorang muslim hanya beramal untuk kebahagiaan dunia tok, jangan harap akhirat bisa dapat. Ini ada sebuah pepatah yang sering disampaikan oleh orang tua kita. Barang siapa yang menanam padi, katanya, maka rumput pasti tumbuh. Sebaliknya, barang siapa yang menanam rumput, jangan harap padi bisa tumbuh. Itu sebuah analogi. Artinya, ketika kita benar-benar menanam, bismillah, untuk kebahagiaan akhirat, maka dunia pasti kita akan dapat. Tapi sebaliknya, ketika kita hanya berpikir untuk mempersiapkan bekal dunia saja, jangan harap akhirat bisa didapat. Itu diantaranya. Nah, maka seorang muslim, ini ada satu ilustrasi yang sangat bagus nih. Jadi dalam memandang dunia itu, pertama dilihatnya sebagai musimu amalihi, ya, musim untuk beramal, satu. Yang kedua tadi dalam hadis dikatakan dunia itu akan dipandang sebagai mazra'atul akhirah. Dunia itu sebagai kampung, ladang untuk menanam kebahagiaan di akhirat. Yang kedua. Nah, ada perumpamaan yang menarik juga. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, sebagaimana dikutip pula oleh Syekh Jabir Al-Jazair dalam Minhajul Muslim, beliau mengibaratkan hubungan kita, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan amal ibadah kita. Maka kalau kita diibaratkan sebagai seorang pedagang, ya, pedagang, dalam bahasa Arab namanya pedagang itu tajir. Tajir. Itu tajir itu pedagang. Itu. Tapi ku baru dakma di hartosan tadi tajir teh jadi orang kaya, wih tajir. Padahal tajir itu artinya saudagar, arti asli. Itu ada dalam hadis itu, at-tajirus saduqul amin. Seorang pedagang yang jujur dan terpercaya, ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Maka nanti di akhirat akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu siapa? Ma'an nabiyyin, minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-shalihin. Itu. Jadi kalau diibaratkan kita dalam kehidupan ini sebagai seorang pedagang, maka seorang pedagang, ya, akan memandang
Yang namanya pedagang itu pasti ketika berdagang itu pertama harus ada modal pokok. Ya. Pertama modal pokok. Dalam bahasa Arab namanya modal pokok itu ra'sul mal. Nah, apa modal pokok yang harus kita kembangkan dan sekaligus menjadi bekal kita untuk hari akhirat? Bekal pokoknya tidak lain adalah ibadah-ibadah wajib. Kalau sholat, misalnya sholat wajib, itu ibadah pokok. Ya, ibadah pokok itu modalnya. Nah, jadi kewajiban-kewajiban itu yang pokok-pokok itu adalah modalnya. Ketika kita memelihara dengan baik kewajiban-kewajiban, terutama kewajiban sholat, maka artinya kita sebagai seorang pedagang itu kita sudah menjaga modal utama kita. Nah, tapi itu baru modal. Nah, belum kita mendapatkan keuntungan kalau kita belum menambahnya, menyempurnakannya dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Disitulah letaknya laba, disitulah letaknya bati, disitulah letaknya keuntungan. Jadi amal ibadah kita yang kita lakukan baru akan terlihat ada keuntungannya kalau kita sudah mulai melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Itulah labanya. Sedangkan yang wajib-wajib itu adalah pokoknya. Nah, yang ketiga, ketika kita lakukan misalnya ya yang wajib kita lakukan tapi tidak optimal, bahkan jauh dari semestinya, maka ibadahnya itu tidak berdampak terhadap kehidupan sehari-harinya. Walaupun dia ibadah tapi berbuat dosa juga ngereyeh. Nah, itu kalau istilah orang di kampung saya, yang namanya Islam itu katanya ada Islam osok, ada Islam sagala tara. Nah, aya Islam sagala osok, aya Islam sagala tara. Osok sholat, osok. Nah, osok puasa, osok. Osok apa namanya? Berbuat dosa, osok. Ya, itu. Akhirnya kerusum judol, miluan judol. Nah, berarti itu artinya Islam sagala osok. Nah, ketika seseorang dalam kehidupannya berbuat dosa, berbuat maksiat, maka itu artinya jika dia seorang pedagang, dia menderita kerugian yang sangat besar. Nah, jadi dosa maksiat itu dipandang sebagai kerugian. Batinya itu ada pada ibadah sunnah, dan yang pokok-pokoknya ya itu ada pada ibadah-ibadah yang wajib. Nah, dalam hubungan inilah salah satu ayat yang selalu menjadi inspirasi ketika kita membicarakan tentang apa yang disebut namanya muhasabah. Salah satu ayatnya adalah Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, yaitu firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Kita sebagai orang yang beriman. Ini berarti panggilan khusus. Orang yang tidak beriman
itu tidak masuk dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang hanya diundang oleh Allah dalam ayat ini, yang diseru oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, mengapa iman yang menjadi syarat utama ya dalam rangka kita bermuhasabah? Karena bagi seorang muslim, iman itulah yang menjadi bukan hanya modal, tapi dia sekaligus sebagai sebuah fondasi kehidupan, landasan kehidupan. Itulah iman. Itulah iman, landasan kehidupan. Fondasi kehidupan. Itulah iman. Jadi iman itu juga selain menjadi fondasi, iman juga menjadi ruh atas amal kita. Ya. Jadi kalau seorang mukmin beramal, betapapun amalnya belum banyak, tapi kalau dasarnya iman, itu sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada usia tertentu amalnya sudah disimpan, dokumentasinya di langit. Berbeda dengan amal orang yang tidak beriman. Ya, banyak sih manfaatnya, keuntungannya, tapi hanya sebatas manfaat, keuntungan duniawi di dunia saja. Kalau di akhirat nggak sama. Inilah maka kenapa ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Banyak ayatnya tentang pentingnya menjadikan keimanan sebagai modal dasar dalam kehidupan kita. Sebab dengan iman itu maka amal yang kita lakukan betapapun kecilnya di hadapan Allah, tapi dia punya nilai yang sangat berharga. Walladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya, sesuai dengan kesanggupannya. Nah, tetapi amal orang yang tidak didasari dengan iman, maka di dunia boleh jadi dia terlihat besar, megah, mewah, tapi di hadapan Allah, bahkan di alam malakut, amal kita itu tidak dikenal. Nah, inilah pentingnya iman. Maka ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Ya, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Kita diseru dengan iman dan takwa, ya. Nah, ayat berikutnya wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah melihat. Siapa yang melihat? Nafsun, setiap diri. Setiap diri hendaklah dia melihat, memperhatikan dengan seksama. Ma qaddamat, sesuatu yang telah diri lakukan. Jadi maqaddamat itu sesuatu yang telah diri lakukan. Ligodin, untuk bekal hari esok. Nah, ayat wal tanzur nafsun itu wa amrun bil muhasabah. Dia adalah urusan yang berhubungan dengan muhasabah terhadap diri sendiri. Amrun bil muhasabati lin nafsi, itu adalah perkara yang berhubungan dengan muhasabah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad, ala ma qaddamat liqaddiha al muntadhar, ya, yaitu apa namanya, apa yang telah dilakukan oleh setiap diri hendaklah diperhatikan dengan seksama supaya dia menjadi bahan evaluasi kita untuk hari yang akan datang.
Nah, yang dimaksud dengan hari di dalam ini besok ya dalam Al-Qur'an itu tidak lain yang dimaksud adalah hari kiamat. Hari kiamat. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia kerjakan lighadin untuk persiapan hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap semua yang kamu sekalian lakukan. Al-Hasr ayat 18. Nah, dijelaskan oleh Syekh Jabir ya, bahwa yang dimaksud dengan wal tanzur nafsun huwa amrun bil muhasabah. Dia adalah perkara yang berhubungan dengan muhasabah lin nafsi ala ma qaddamat li ghaddiha al muntadhar. Nah, sebagai bekal persiapan ya, persiapan untuk menghadapi hari esok yang akan datang. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi yang dimaksud besok dalam ayat ini tidak lain adalah hari kiamat. Ada sebuah pertanyaan menarik dari salah seorang jamaah ustadz, kenapa hari kiamat dalam beberapa ayat Al-Qur'an kejadiannya disebut hari esok? Hari esok mah isukan kan? Sesudah hari ini pasti hari esok. Kenapa disebut hari esok? Nah, diantaranya ada ulama tafsir yang menjelaskan seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Silahkan teknisi. Silakan teknisi. Mangga sambil ngalir. Sambil ngalir. Jadi kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku menemukan ayat dalam Al-Qur'an yang diungkapkan dengan hari esok, maka itu yang dimaksud tidak lain adalah hari kiamat. Bismillah. Seperti dalam ayat Al-Hasr ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia lakukan lighadin untuk bekal hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah hari kiamat. Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan kenapa hari kiamat yang sesungguhnya masih sangat jauh, tetapi dia disebut hari esok. Kata Syekh Wahbah, ketahuilah bahwa sesuatu yang akan terjadi, betapapun jauhnya dia jaraknya dengan kita hari ini, tetapi hakikatnya adalah dekat. Itu salah satu penjelasan. Sesuatu peristiwa yang akan terjadi, betapapun jauhnya jarak dengan kita hari ini, maka hakikatnya adalah dekat. Itulah disebut, sehingga disebut hari esok. Sedangkan apa yang sudah kita kerjakan, betapapun dekatnya kita dalam hidup ini, sebut saja misalkan jangankan 1 jam yang lalu, semenit yang lalu kita lakukan, maka dia hakikatnya terus menerus menjauh. Itulah kenapa disebut wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, ya, untuk hari esok. Baik. Nah, maka dalam konteks ini ya, kita melihat, apalagi kalau kita bicarakan nanti lebih seksama tentang tafsir ayat-ayat tentang hari kiamat, itu kan dikatakan bahwa salah satu tanda, banyak sekali tanda kiamat itu, ada yang disebut namanya asyratus sa'ah.
tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ada tanda hari kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kalau kiamat kubro mah ditandai antara lain dengan munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, begitu kata Rasulullah. Di samping munculnya Nabi Isa turunnya Nabi Isa alaihi salam. Itu contoh tanda-tanda hari kiamat kubro. Dan ditutup salah satu tandanya itu dengan apa? Dengan matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Jadi satu ketika dunia ini akan gelap, seperti kita sedang menghadapi gerhana. Gelap, daya panon poe. Gelap. Seperti begini. Paling kita hanya melihat berputar waktu selama 24 jam itu. Ini jam 6, jam 18. Terus nanti berjalan sampai jam 00. Dari 00 terus diikuti lagi sampai jam berapa? Jam 6 pagi, ya. Itu. Terus duhur, sampai duhur itu matahari tidak muncul-muncul. Dalam satu riwayat itu sampai tidak muncul ke dalam alam semesta ini sekitar 4 kali 24 jam. Gelap dunia ini. Gelap dunia ini. Nah, jadi kita hanya lihat perputaran waktu. Baru muncul di kemudian matahari itu muncul, tapi munculnya sudah tidak lagi dari timur. Jam 6 pagi sudah muncul dari barat. Waduh, takut sekali. Kalau sudah matahari muncul dari barat, itu salah satu yang menakutkannya adalah apa? Pintu taubat sudah ditutup. Pintu taubat itu tanda-tanda kiamat. Kalau tanda kiamat sugro sudah banyak hari ini juga. Satu contoh, kata dalam sebuah hadis Imam Bukhari disebutkan contoh syarat-syarat kiamat sugro. Salah satu contohnya, ketika ilmu sudah diangkat. Bersyukurlah bapak-bapak sekalian. Kita insya Allah hadir di sini tidak untuk mencari yang lain. Kita hadir di sini untuk talabul ilmi. Ya. Sebab salah satu tanda kiamat sudah dekat adalah ketika ilmu sudah diangkat oleh Allah. Kalaupun banyak ngaji tapi nggak ada ilmunya, yang ada teh paling candaan, heureuy. Majarkeun cenah mun ngaji teh heureuy teh urang teu rame gitu. Itu teu rame cenah gitu ya. Gitu. Kamana gitu ya. Itu ceritanya kayak gitu puguh we, udah ngaji teh tidak jelas, bukan ngaji ilmu gitu, bukan ngaji ilmu. Itu. Tapi yang dibicarakan itu hal yang lain-lain, gitu, yang lain-lain gitu. Nah, itu salah satu tanda hari kiamat sudah dekat, kiamat sugro. Itu ketika ilmu sudah diangkat. Yang tetap dalam kehidupan adalah kebodohan. Kebodohan. Itu salah satunya. Banyak sekali tanda-tanda. Nah, maka kembali tadi isanya jam berapa ini? 16. Baik. Nah, kita bersyukur kepada Allah nih, kita hadir di majelis ilmu. Nah, kita ngaji tafsir, ya. Ini ngaji tafsir. Makanya majelis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan kita berharap pulang dari sini minimal kita membawa ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah kami manfaat atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una,
dan ajarkan kepada kami sesuatu yang belum dirasakan manfaatnya bagi kami. Nah, jadi inilah salah satu hikmahnya. Ya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqaddi. Nah, jadi muhasabah itu sekali lagi itu berkaitan dengan kehidupan kita, persiapan kita, evaluasi kita menghadapi akhirat. Tadi digambarkan oleh Imam Ghazali salah satunya, kalau kita dalam hidup ini diibaratkan sebagai seorang pedagang, maka kita insya Allah termasuk orang yang beruntung dagangan kita ketika kita sudah berhasil menunaikan kewajiban dan juga yang sunnah itu satu. Tapi ketika kita baru menunaikan yang wajib-wajib, kita belum beruntung, itu baru kembali modal. Tapi ketika yang wajib juga malah kita lakukan tidak sempurna, itu yang banyak kita lakukan adalah justru dosa-dosa dan kemaksiatan, maka kita termasuk orang yang rugi. Maka ketika hasil evaluasi kita, ya pada waktu malam kita sempatkan untuk melakukan khalwat, terutama saya kira sangat bagus, yaitu pada sepertiga malam kita khalwat. Nah, kita khalwat, kita bermeditasi, kita renungkan apakah yang kita lakukan pada hari ini kira-kira masuk dalam kategori untung, hanya kembali modal, atau kita termasuk orang yang rugi. Pastikan kita bisa mengevaluasi sampai sejauh itu. Itu diantaranya ya. Azan dulu. Oke, baik. Maka kita lanjutkan insyaallah. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. La haula wala quwwata
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baik, kita lanjutkan. Kita fokus saja sekarang muhasabah kita ke ibadah. Contoh sholat. Jadi ketika kita menyadari dari hasil renungan kita, khalwat kita, jika ternyata pada apal sehari-hari kita, ya, kita melihat ada kekurangan dalam ibadah-ibadah fardu, ya, ibadah-ibadah fardu. Nah, maka segeralah kita untuk menyempurnakan, untuk segera menyempurnakan. Dan jika kita melihat pada ibadah fardu itu ada yang luput, ya, misalnya seharusnya dilakukan pada waktunya, tapi kita malah melakukannya di luar waktunya, maka segeralah untuk mengqadha'nya. Wa in kana mimma la yaqda jabaruhu bil iksari minan nawafil. Apabila ibadah-ibadah fardu itu, aduh, saya mah dulu mah kumaha ya, kerja jahiliyah. Kerja jahiliyah, salat ge sejabat belum bencong belang bentong teh gitunya. Bagaimana ini kalau harus dikodok juga tidak mau doa anak. Maka salah satu petunjuknya adalah apa? Lakukan, perbanyak kita melaksanakan sholat sunnah. Salah satunya. Lakukan kita bil iksari minan nawafil, yaitu dengan memperbanyak ibadah-ibadah nawafil. Wa in ro'a, kalau kita melihat kekurangan itu ada pada ibadah-ibadah nawafil, maka awwadha an-naqisa wa jabaruhu. Segera sempurnakan kekurangan-kekurangan yang nawafilnya itu, ya, dan tutupi kekurangannya. Sebaliknya, wa in ra'a khosaratan, jika dari hasil renungan itu kita justru banyak kerugian karena kita banyak melanggar perkara yang dilarang, maka istaghfara wa nadama, segeralah kita beristighfar, memohon ampun dan menyesal atas apa yang telah kita lakukan. Wa anaba, lalu bertobat. Wa amila minal khair, dan segera lakukan, buka lembaran baru dengan melakukan amal-amal kebaikan. Ma yarahu muslihan lima afsada. Nah, yaitu dengan maksud supaya kebaikan-kebaikan itu bisa menutupi mafsadat, ya, bisa menutupi kerusakan-kerusakan. Hada wal murad minal muhasabati li nafsi.
Ini katanya yang dimaksud dengan muhasabah terhadap diri sendiri. Wahia ihda turuki islahiha. Dan muhasabah ini adalah salah satu jalan untuk memperbaiki diri dan sekaligus kita beradab dan mencucikan diri kita. Ya, mencucikan diri kita. Nah, inilah salah satu tuntunannya yang disampaikan oleh para ulama. Dengan kata lain, setelah kita menyadari dari hasil renungan-renungan itu ternyata banyak sekali kekurangannya, maka segeralah kita untuk melakukan tobat. Jadi yang namanya muhasabah itu tidak terlepas, solusinya adalah melalui tobat. Melalui tobat. Itu solusi muhasabah itu adalah tobat. Nah, ketahuilah bahwa yang disebut tobat, yang namanya tobat, itu tidak ada tobat yang sunnah. Tobat itu tidak ada tobat yang sunnah. Semua tobat itu hukumnya wajib. Tobat itu hukumnya wajib. Apa buktinya? Coba, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang tobat. Hampir semuanya redaksinya disampaikan dalam bentuk amar, perintah. Ya. Salah satu contoh di dalam ayat surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi, dan bertaubatlah kamu kepada Allah jami'an semuanya. Ayyuhal mu'minun, hei kaum mukminin, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi taubat itu dilakukan bukan hanya oleh orang yang merasa berdosa, tapi semua kaum mukminin dianjurkan untuk taubat. Karena itu dalam tinjauan para ulama, tentu setelah melihat petunjuknya dalam Al-Quran, maka yang disebut taubat itu intinya ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut namanya taibun, bahasa Al-Quran. Taibun. Siapa itu taibun? Taibun itu ar-ruju'u ilallah mudhniban ilaih. Orang yang ingin kembali ke jalan yang benar, ingin kembali kepada Allah. Apa yang menjadi motivasinya? Karena dia merasa dirinya berdosa. Ini disebut namanya taibun. Sampai di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjamin bahwa ketika seseorang berniat, bertekad kuat untuk bertaubat, maka dia akan diantarkan untuk kembali menjadi orang yang tidak berdosa. Nabi bersabda, at-taibu minaz-zanbi, orang yang bertaubat dari dosa, kaman la zanbalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Oh, itu satu. Itu tingkatan pertama saja. Keuntungan yang kedua, orang yang bertaubat itu disebut sebagai kekasih Allah. Di surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang tobat. Ya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu menjaga kesucian dirinya, baik lahir maupun batin. Itu ayat Al-Quran. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua disebut namanya munibun. Munib, ya, munibun. Munib itu artinya orang yang rindu untuk selalu ingin kembali kepada Allah. Munibun. Apa yang menjadi motivasinya? Bukan karena merasa dirinya berdosa. Bukan karena merasa dirinya berbuat dosa, salah, bukan. Tapi apa yang menjadi motifnya? Karena dia merasa malu kepada Allah. Dia sadar
bahwa selama dalam hidupnya sungguh betapa banyak nikmat, rahmat, kasih sayang kepada dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia belum bisa belum bisa berbalas budi kepada Allah. Malah yang sering terjadi kalau dalam bahasa Sunda namanya tamelar. Tamelar ke Allah. Ini disebut namanya munibun. Jadi orang yang kembali kepada Allah karena motivasinya dia merasa malu akan segala kebaikan Allah kepada dirinya. Yang terakhir disebut namanya awabun. Awab. Nah, awab itu adalah seseorang yang setiap saat, setiap waktu, terutama dalam momen-momen tertentu, dia selalu ingin kembali kepada Allah. Apa yang menjadi dasarnya? Bukan karena merasa berdosa, bukan karena malu, tapi dia ingin selalu merasakan ta'ziman, respect, ta'ziman li jalalillah, merasakan hormat, merasakan suasana keagungan dan kebesaran Allah. Inilah agaknya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad dalam hadisnya beliau mengatakan, "Inni la atubu ilallah." Sesungguhnya aku benar-benar tobat kepada Allah, wa astaghfirhu, dan aku selalu beristighfar kepadanya fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Padahal faktanya kita tahu Nabi Muhammad jangankan berbuat dosa, berbuat salah pun tidak. Karena apa? Karena beliau ketika akan melakukan dosa kecil saja tidak dibiarkan oleh Allah, ia segera diingatkan oleh Allah, dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kan ketika Nabi sedang dalam Al-Qur'an yang direkam langsung dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi sedang fokus menghadapi pembesar Quraisy ketika bertamu, ya, supaya mereka bisa segera dapat diraih, ya, supaya mereka dapat dengan terbuka menerima seruan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi sedang asik menerima kehadiran para pembesar itu, tiba-tiba datang seorang orang tua yang memakai tongkat. Yang memakai tongkat, ya, buta lagi, seorang tunanetra yang tidak yang begitu kuatnya keinginan untuk mencari kesucian. Dalam Al-Quran dibahasanya kesucian, ingin menyucikan dirinya di hadapan Allah, maka dia jauh-jauh pergi menghadap Nabi, walaupun dia menyusuri gang dengan dipandu tongkat. Nah, sampai ke hadapan Nabi, ketika itu Nabi sedang asik menghadapi pembesar-pembesar Quraisy, ya, supaya mereka bisa dapat ditarik ke dalam dakwahnya. Nah, sementara Abdullah bin Umi Maktum yang datang ketika itu diabaikan oleh Nabi. Bahkan Nabi ada perasaan merasa terganggu dengan kehadirannya. Merasa terganggu dengan kehadirannya. Ya. Maka beliau tidak respect kepada Abdullah bin Umi Maktum. Akhirnya oleh Allah segera diingatkan, disindir ketika itu juga oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang dimaksum, yang dijaga oleh Allah dari kesalahan sekecil apapun. Tapi ternyata beliau mengatakan
Inni la atubu ilallah. Sesungguhnya aku benar-benar tobat kepada Allah wa astaghfirhu dan beristighfar kepadanya dalam satu hari mi'ata marratin sebanyak 100 kali. 100 kali. Nah, para kekasih Allah itu seperti itu. Sahabat Umar kalau malam hari katanya sebelum beliau tidur itu sambil membawa tongkat, ya tongkat naga sanes tongkat gaya wungkul itu ya, membawa tongkat tapi gak gayaan wungkul. Sahabat Umar barinya anak tongkat pas malam hari sesudah masuk malam hari dipukul kakinya. Kata Sayyidina Umar, suku naon wae ieu dilakukeun poe ieu. Wah, awi tiawan itu doang. Itu dipukul oleh tongkat itu. Suku naon wae pagawean maneh poe ieu. Kita pernah enggak melakukan itu? Kamana ieu ngalengkah nalobana ieu. Itu. Kaki kata Sayyidina Umar. Itu. Waqala Umar. Waqala Umar, karena itu Sayyidina Umar perkataannya ini abadi nih. Itu. Hampir sebagian orang mengatakan ini hadis. Begitu kuat makna dari kata-kata ini. Kalimatnya itu begitu kuat. Gitu. Beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh orang lain. Sebelum kamu dihisab oleh orang lain. Terutama sebelum kita dihisab nanti di akhirat. Di akhirat. Wa kana Umar bin Al-Khattab wa kana radhiyallahu an idza janna alaihi al-lail, apabila telah gelap malam maka yadribu qadamaihi, dipukul kedua itu ditanya yadribu qadamaihi bid darrati, dengan tongkat. Wa yaqulu li nafsihi mada amiltil yaum, kaki, apa yang sudah kamu kerjakan pada hari ini? Masya Allah, tanpa terasa nih hari ini coba ngalengkah bukan kamu nawa ya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sir lengkah. Tadi kamu nawa ngalengkah tanya gitu. Kamu nawa ngalengkah tanya itu ngalengkah teh. Ya, baik. Jadi itulah muhasabah. Muhasabatun li nafsihi. Banyak sekali testimoni-testimoni yang disampaikan oleh para sahabat, ya. Nih lah moal katurutan pisan urang mah. Ada seorang sahabat namanya Abu Thalhah. Wa Abu Thalhah radhiyallahu anhu lamma sagalatul hadiqatuhu, tatkala ia disibukkan oleh hadiqatuhu ya, kebunnya. Jadi Abu Thalhah itu punya kebun yang subur, yang sangat ia cintai. Saking asiknya berada di kebun, dugikakeun telat hadir sholat berjamaah. Insyaallah ini dia. Hadir sholat berjamaah, iya telat. Itu hadiqatuhu an sholatihi kharaja minha shadaqatan lillahi ta'ala. Ngagoda ya kebon teh. Itu setelah ia sadar bahwa kebunnya itu telah menjadi penghalang, itu maka disedekahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Wah, segitunya, Pak. Segitunya. Inilah contoh-contoh dari para sahabat. Falam yakun hadza minhu illa muhasabatan li nafsihi wa itaban laha wa ta'diban. Wa hukiya annal Ahnaf bin Qais
annahu kana yaji'u ilal misbah fayadau asa asbi'ahu fi hatta yahissa bin nari. Dihikayatkan ada seorang sahabat namanya Ahnaf bin Qais, ketika dia datang ke dapur, kemudian dia letakkan jari-jarinya di atas api, supaya apa? Sumayaqulu nafsi ya Hunayf ma hamlaka ala ma sana'tal yaum kada, ma hamlaka ala ma sana'tal yaum. Itu rasakan itu api ini mah nggak ada apa-apanya. Tapi nanti kamu berhadapan dengan apa yang api Allah, api neraka. Kemudian wahukiya anna ahada solihin kana ghaziyan. Dihikayatkan bahwa ada seorang yang soleh kana ghaziyan. Satu ketika dia pergi ghazian berperang. Fatakayyafat lahu imro'atun, nuju perang, pas badai perang tiba-tiba di luhur ninggalin nu geulis. Ninggalin nu geulis. Itu pandangannya tertuju ka nu geulis teh. Eta apa yang dilakukan oleh sahabat ini itu. Panadhara ilaiha parafa yadai. Itu lalu seketika ia tergoda untuk melihat perempuan yang cantik itu. Harita kene matanya dipukul sekeras-kerasnya itu. Dalam satu riwayat sampai keluar bola matanya. Itu sampai keluar bola matanya. Allahu Akbar. Udah ngepagawean sadidinten nih. Pagawean sadidinten urang. Aduh, itu pagawean sadidinten urang. Wajar kena didalilan deh. Gede kan Ustaz dari ngali-ngalitan makan halal. Itu beda cenah aya nadratul ula laka, penglihatan pertama untukmu. Kena gitu wajar gitu ya. Wa nadratus sani alaika, penitahan yang kedua itu dosa untukmu. Nya, lamun ningali nu kahijina bari ngolotot kieu. Eta bukan nadratul ula. Ya. Nah, jadi ini teladan para sahabat. Wa marra ba'dhum bi ghurfatin faqala mata buniyat hadhil ghurfah summa aqbala al nafsihi faqala tas'alini amma la ya'nika la aqabannaka bi shaumi sanatin fasamaha wa ruya anna ahada solin kana yantaliqu ila ramdai fayatamaragu biha wa yaqulu nafsi duqi wa nar jahannam asyadu hawa ujifatun bilail battalatun bin nahar. Hakada kana salihuna min hadhil ummah yuhasibuna anfusahum an tafritiha wa yalumunaha ala taqsiriha yalzimunaha taqwa wa yanhaunaha 'anil hawa amalan biqauli ta'ala. Jadi ada 3 surat ya, 3 ayat maksud saya yang berhubungan dengan muhasabah itu. Di sini tadi surat Al-Hasr ayat 18. Kemudian yang kedua surat An-Nur ayat 31 yang berhubungan dengan taubat, dan yang terakhir yaitu surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Ini yang menjadi obsesi para kekasih Allah. Fa'am wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut terhadap makom, kedudukan kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia mencegah dirinya dari keinginan-keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya.
Ini dalam satu riwayat, ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Ada sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu semula ketika ia belum menjadi seorang muslim, ia berasal dari keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan, orangnya kaya, cakep lagi. Wah, itu dari keluarga bangsawan, beunghar, ya, populer. Oh, pokoknya ayeuna disebut nanti namanya. Oh, sultan. Udah nama sultan. Itu setelah ia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tinggalkan dunia kemewahannya itu semuanya, dan ia termasuk orang yang pada waktu peristiwa perang Uhud, ia yang memegang panji perang Uhud. Ketika didapati ia sudah mati syahid, ternyata untuk membungkus badannya saja, jasadnya saja, kain kafannya itu tidak cukup sampai ke bawah. Begitu sederhananya dia. Tetapi hadiahnya apa? Allah menggambarkan dengan ayat ini. Ayat itu dalam satu riwayat ini diturunkan berkaitan dengan Mus'ab bin Umair. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap keagungan kebesaran Tuhannya, lalu dia mencegah dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggal. Nah, Jannatul Ma'wa ini akhirnya diangkat menjadi nama sebuah masjid. Ada masjid namanya Masjid Jannatul Ma'wa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu satu ketika pergi ke Sesko TNI, di Sesko TNI itu di dalam ada masjid yang dibangun dulu oleh Yayasan Muslim Pancasila zaman Pak Harto. Dikasih nama masjid itu Masjid Jannatul Ma'wa. Ini mengenang kepahlawanan Mus'ab bin Umair. Mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Saya kira terlalu lama ya. Badai pertanyaan pertarosan. Daya? Cekap wae. Kenapa? Ada. Oh, ada pertanyaan. Mangga silakan Ibu. Silakan. Oh, kenapa? Cekap? Cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mari kita di penghujung tahun ini kita jadikan momen bagi kita untuk melakukan ikhtiar kita muhasabah, mengamalkan 3 ayat tadi, Al-Hasyr ayat 18, An-Nur ayat 31, dan surat An-Nazi'at ayat 40-41. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah dan taufiknya. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.